Tahukah saudara, jumlah setan tidak pernah bertambah? Sama-sama bilang sama saya, jumlah setan tidak pernah bertambah. Siapa yang setuju sama saya? Jumlah setan tidak pernah bertambah. Dari awal penciptaan manusia, mana bisa begitu? Saya kasih buktinya. Kenapa saya yakin jumlah setan tidak bisa bertambah? Yang pertama, setan tidak pernah melahirkan. Karena setan tidak pernah bunting. Sudah pernah ketemu orang bilang, gila gue dikejar-kejar sama setan bunting? Gak ada. Setan tidak pernah bunting karena setan tidak pernah pacaran. Kenapa setan tidak pernah pacaran? Gak ada waktu. Ngerjain saudara terus dia. Yang kedua, kenapa saya percaya setan tidak pernah bertambah? Karena Tuhan tidak pernah menciptakan setan. Tuhan hanya menciptakan malaikat. Ada malaikat yang jatuh, sepertiga yang jatuh itu yang menjadi setan. Jelas sampai di sini? Yang ketiga, kenapa saya yakin bahwa setan tidak pernah bertambah? Karena orang mati kecelakaan, orang mati gantung diri, orang mati dibunuh tidak pernah berpindah menjadi setan. Kecuali sudah kebanyakan nonton film horor. Ada orang Indonesia yang masih beranggapan orang kalau tabrakan naik motor terus kegiles kepalanya sama truk terus hancur sampai otaknya kemana-mana. Nanti berapa hari kemudian gitu ada makhluk nggak ada kepala, tanya, kepala saya di mana ya? Kok otak saya berantakan? Oh, dia udah jadi setan. Itu bukan orang itu, iblis yang menyamar. Berarti kita sepakat setan jumlahnya tidak pernah bertambah. Saya mengerti sebagian saudara akan menatap saya dan berkata, kalau setan jumlahnya nggak bertambah. Tapi kenapa sekarang ini kok kegerakannya serius? Ini yang saya mau jelaskan sama saudara, setan jumlahnya tidak bertambah. Cuman jaringannya makin luas. Hopengnya makin banyak. Temennya makin banyak. Tanya sama sebelah saudara, lu salah satunya bukan? Setannya nggak bertambah, cuman orang yang kerasukan setan bertambah. Loh, iya kan? Kalau saudara udah punya istri masih diganggu sama orang lain. Bu. Ada nggak laki-laki yang udah punya istri masih diganggu sama perempuan lain? Pengalaman pribadi saya, pendeta. Suami saya tuh, pendeta. Saya lahir tahun 61, pendeta. Yang gangguin suami saya tahun 91 keluaran terbaru, pendeta. Saya udah tarik sana, tarik sini, serika sana, serika sini. Ya tetap aja saya tarik di sini kan ngumpul di sini. Keluaran 91 gangguin suami saya. Ada ibu yang ngeliatin saya gini. Kalau orang sudah punya istri masih diganggu sama perempuan lain, itu namanya apa, Bu? Temannya setan. Orang udah punya suami masih diganggu sama orang yang ganggu namanya apa? Ngerti, saudara. Ini yang saya senang jemaahnya. Temannya setan. Bilang mas sebelah saudara, lu bukan temannya setan kan? Jadi jumlah setannya tidak bertambah, yang bertambah temannya. Jadi sekarang saudara lihat kayak nggak ada tempat yang nyaman gitu. Dan saya harus kasih tahu jumlah setannya tidak bertambah, cuma kegerakannya lebih mengerikan. Dan setan sekarang punya 2 departemen. Departemen dalam negeri dan departemen luar negeri. Karena target setan pertama supaya orang Kristen tidak masuk gereja.
dengan narkoba, LGBT, apa semua supaya orang Kristen nggak masuk gereja. Tapi kenyataannya, the devil cannot stop the Christian to go to church. Setan nggak bisa hentikan orang Kristen pergi ke gereja. Jadi karena itu setan berpikir departemen apa yang harus dia bangun, departemen dalam negeri. Bagaimana orang yang di gereja yang tidak bisa diperdaya dengan LGBT, tidak bisa diperdaya dengan narkoba, tidak bisa diperdaya dengan seks bebas, diperdaya dengan ajaran sesat. Ngerti maksud saya? Jadi ada dua departemen, satu departemen apa? Luar negeri, untuk mencegah orang Kristen pergi ke gereja supaya menikmati kesenangan dunia. Atau yang kedua, kalaupun orang Kristen ke gereja diikat dengan ajaran sesat. Nah, saya cuma kasih gambaran supaya saudara punya pemahaman yang jelas.